Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung di NTV Prime Dialog. Kita akan ke Dr. Hadiki. Tadi saya ingin sempat mendengar ya kalau misalnya rumah sakit tidak aktif lagi. Tapi apakah masih ada tenaga medis asal Indonesia yang tersisa di sana? Relawan yang masih belum pulang? Saat ini dari tim Mercy Indonesia itu kita masih standby semuanya di Indonesia. Jadi belum ada lagi yang masuk. Tim berikutnya memang sudah dipersiapkan, tapi tentu kami juga harus mempertimbangkan karena kita adalah tenaga medis kemanusiaan, bukan kombatan. Kan? Tentunya kita harus melihat situasi juga dan berpikir secara rasional, dan kita juga paham bahwa situasi ini bukan hanya saat ini saja. Ini adalah perjuangan panjang dan napasnya juga harus panjang. Jadi memang harus berstrategi. Bagaimana Mercy Indonesia melihat adanya dorongan untuk perdamaian dalam bentuk gencatan senjata 60 hari ke depan? Seperti apa kira-kira persiapan yang dilakukan jika terrealisasi, kemudian apakah akan segera mengirimkan bantuan kemanusiaan di sana? Pasti, sampai saat ini juga kita memang sudah mempersiapkan, dan jika ada gencatan senjata tentu akses untuk masuknya tenaga profesional maupun logistik itu akan lebih luas. Apakah ada, mungkinkah dari tenaga medis Mercy Indonesia yang pernah mendapatkan mungkin intimidasi atau ancaman dari Zionis Israel ketika melaksanakan tugas di sana? Ya, karena memang teman-teman bertugas di area perang, tentu saja situasi teror itu pasti akan mengalami, gitu ya. Apakah mengalami suara bom, suara drone yang berputar 24 jam, maupun suara-suara tembakan di sekitar tempat bekerja, itu merupakan hal yang lazim, terutama pada saat gencatan senjata terakhir ini dibatalkan sepihak oleh Israel dan dilakukan serangan besar-besaran di Gaza Utara. Awal tahun ini ya? Saat sebelum Idul Fitri. Jadi 1 minggu sebelum Idul Fitri itu gencatan senjata dibatalkan dan terjadi serangan besar-besaran. Saat itu tim kita memang masih berada di Gaza Utara dan tanda kutip terjebak, gitu ya. Karena saat itu kan memang masih gencatan sehingga kita bisa masuk, tapi karena ada pembatalan sepihak, tim medisnya belum bisa keluar ke zona kemanusiaan, zona aman di daerah selatan. Jadi harus tetap berada di Rumah Sakit Indonesia dan pilihannya ya tetap membantu. Gitu. Tadi Anda menyebutkan jika tenaga medis Mercy Indonesia khususnya ya sudah terbiasa ya dengan kondisi perang, mendengar bagaimana hiruk pikuk jeritan tangis manusia, kemudian suara-suara bom dan juga serangan udara rudal. Apakah itu juga menimbulkan trauma tersendiri sehingga ada juga yang memutuskan untuk tidak kembali lagi ketika mungkin jalur kemanusiaan ini dibuka? Jadi terbiasa tentu tidak, gitu ya. Dan kita tidak akan pernah terbiasa dengan hal-hal tersebut karena itu merupakan hal yang tidak boleh ada. Tidak manusiawi. Ya, tidak manusiawi dan tidak boleh ada sebenarnya. Ya. Kedua, kalau tim yang berangkat tentu apakah ada yang merasa tidak mau lagi atau kapok gitu. Sejauh ini dari teman-teman kami yang memang pernah masuk dan kita diskusi selalu pengen masuk ke sana lagi. Selalu pengen kembali lagi? Iya. Justru? Selalu pengen kembali lagi. Artinya motivasi personal itu tentu ingin membantu kembali. Tapi tentu saja semangat atau niat itu harus dibarengin juga dengan pemikiran yang rasional dan strategis. Betul. Gitu. Apalagi mereka yang punya keluarga mungkin ya, di sini. Dan tapi Anda melihat jika para relawan medis ini justru malah ada semacam bonding ya, ataupun rasa manusiawi yang lebih strong lagi, lebih kuat lagi ketika sudah merasakan dan melihat sendiri realitanya di sana. Dan kemudian mungkin membagikan ya ke rekan-rekannya di sini dan semakin mendorong semangat tenaga medis lainnya untuk ikut berkontribusi ke sana. Ya, sebenarnya bonding ini bukan hanya tenaga medis sebenarnya. Artinya orang yang melihat ada kejahatan kemanusiaan yang memang sudah nyata-nyata, tentu tidak harus jadi tenaga kesehatan juga pasti tahu bahwa yang terjadi ini salah gitu. Nah, kebetulan saat ini yang punya kesempatan adalah dari tim kesehatan karena ada koridor kemanusiaan yang dibuka gitu ya untuk akses medis. Meskipun itu juga sangat terbatas dan
dan sangat tidak manusiawi sebenarnya. Oke, bisa diceritakan bagaimana tidak manusiawi untuk tim medis yang sebenarnya juga ingin membantu karena menyelamatkan jiwa manusia lain yang ada di sana? Ya, pertama untuk masuk itu kita harus melalui checkpoint, ya, pemeriksaan yang sangat banyak dan tentu intimidatif karena pemeriksaannya masuk ke checkpoint militer gitu ya. Yang kedua, logistik kemanusiaan, terutama logistik medis itu tidak bisa dibawa banyak gitu. Tidak bisa dibawa banyak. Artinya ketika kita masuk ke dalam, ya ujung-ujungnya memang kita punya keterampilan, wawasan, tapi dengan fasilitas yang ada, semuanya harus mencoba mengakali sendiri gitu ya. Dengan apa yang ada gitu. Dan tentu saja standar kedokteran yang harus kita berikan kepada masyarakat itu jadi turun. Tidak bisa selalu dipenuhi ya. Dan itu tidak ada pilihan yang harus dilakukan. Tapi kita tahu bahwa ini sebenarnya terjadi karena disengaja. Oleh Zionis Israel? Iya. Bukan karena ada letusan gunung berapi atau tsunami yang menyebabkan kerusakan daerah itu yang kita tidak siap, bukan itu. Ini sengaja dan terjadi sistematis dan terus-menerus gitu. Artinya ini memang usaha-usaha untuk mendegradasi kemanusiaan masyarakat Palestina di Gaza. Oke, dokter sendiri berapa lama di sana dan terakhir kapan pulang? Jadi mungkin bisa diceritakan pengalamannya sendiri ketika berada di sana dan melihat sendiri kondisi yang terjadi. Ya, untuk bertugas ke Gaza sendiri saya 2 bulan ya, dari Januari sampai Maret. Ya, akhir Januari sampai pertengahan Maret 2025 kemarin. Jadi sempat merasakan gencatan senjata dan juga ketika konflik terjadi. Ya, dan juga ketika gencatan senjata dibatalkan sepihak itu masih sempat merasakan, kemudian digantikan oleh tim baru yang masuk gitu ya, yang kebetulan masuknya pada saat gencatan tapi tidak bisa keluar lagi karena sudah terlanjur perang gitu, saat itu. Jadi seperti terkepung ya, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa. Seperti terkepung, ya. Dan itu memang situasi yang sebenarnya di dalam kedokteran bencana yang sebenarnya hal yang sudah diantisipasi. Gitu. Hanya memang tetap saja walaupun kita sudah berlatih akan ada situasi itu, tetap saja ketika mengalaminya harus didukung oleh banyak pihak. Yang perlu dipahami adalah ketika gencatan senjata terjadi, itu surveillance militer di dalam Gaza itu masih berlangsung terus-menerus. Gitu. Artinya 24 jam itu drone itu memang masih terus berputar di Gaza, di seluruh area Gaza, dan karena saya bertugas di utara, di dekat buffer zone, itu memang setiap hari ada tembakan-tembakan peringatan oleh tentara yang berjaga di daerah buffer zone. Jadi memang kita selalu mendengar suara-suara tembakan pagi, siang, malam. Ya tadi salah satunya memang untuk meneror dan mengganggu. Gitu. Selain mendapatkan ancaman nyawa, kemudian juga ada tugas untuk menyelamatkan korban mungkin yang terluka akibat perang dan konflik di sana. Apakah Anda juga melihat krisis kemanusiaan ketika banyak sekali warga Palestina ini, baik itu anak-anak, kemudian lansia yang tidak mendapatkan saluran bantuan kemanusiaan dalam bentuk makanan dan lain sebagainya, logistik. Dan kemudian mereka saling berebut dan berusaha untuk mendapatkan supaya keberlangsungan hidup mereka ini terjaga dan keluarga mereka juga. Ya, itu salah satu konflik sosial yang memang dibangun by design. Gitu ya, kelaparan yang dibangun itu, dan kemudian bantuan yang dibuka sedikit-sedikit itu memperberat situasi sebenarnya gitu. Artinya lebih cepat mati orangnya gitu. Dia bikin kelaparan terus dikasih bantuan setetes gitu, orangnya berebut di situ. Itu yang bikin makin cepat mati. Kalau kita bilang. Dan itu semakin sering terjadi. Jadi kita memang ketika melakukan bantuan kemanusiaan di dalam Gaza itu ada program medis, ada juga program sosial. Program sosial itu adalah bantuan paket-paket makanan, di mana makanan-makanan ini dicari di gudang-gudang yang masih ada gitu ya, supplier-supplier kecil yang masih menyimpan atau apa, itu dicari, dikumpulkan, dibeli, dan kemudian disalurkan dengan hati-hati gitu ya, supaya jangan terjadi keributan antar keluarga, antar kampung gitu. Dan ini yang memang sengaja diciptakan oleh penjajah Israel sebenarnya. Oke, Pak Smith, Anda bisa mungkin menanggapi